Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angelika Rama Fauzia Zahra dengan NPM 24106310500066 dan rekan saya Visi Fitri Aulia dengan NPM 24106310500141. Oke, di sini yang pertama ada kurikulum. Nah, kurikulum itu menjadi sesuatu yang sangat tidak boleh terlupakan di sekolah ataupun lembaga pendidikan. Hal ini menjadi suatu yang urgent, yang mana memiliki posisi yang sangat penting, mengingat fungsi kurikulum merupakan suatu pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran, baik dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah atas. Nah, konsep kurikulum itu tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh pandangan yang mereka miliki, tetapi didukung juga oleh perkembangan yang terjadi di masyarakat sekitar, baik dari segi perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini ada konsep dasar pengelolaan kurikulum. Nah, menurut Alawiyah 2013 menjelaskan, dalam pengelolaan kurikulum tentunya harus bersifat luas, di mana artinya kurikulum ini dalam pelaksanaannya itu dapat berubah yang disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, menurut Suharno 2008 memaparkan bahwa pada dasarnya seorang pendidik dalam mengelola kurikulum tidak hanya memperhatikan suatu hal yang berkenaan dengan mata pelajaran saja, melainkan membahas pula mengenai perkembangan siswa, proses belajar siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, pengelolaan kurikulum merupakan runtutan kegiatan yang disusun sedemikian rupa secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan seluruh sumber daya organisasi pendidikan, yaitu siswa, guru, kepala sekolah, dan lainnya. Dalam pengelolaan kurikulum meliputi tahapan perencanaan, tahapan pengembangan, tahapan pelaksanaan atau implementasi, dan tahapan penilaian atau evaluasi. Nah, selanjutnya di sini ada ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Di sini itu ada perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, penilaian kurikulum, perbaikan kurikulum, kegiatan pengelolaan kurikulum, dan tahapan pengelolaan kurikulum. Untuk tujuan dan fungsinya itu, di sini tujuan pengelolaan kurikulum adalah menjamin tercapainya tujuan-tujuan kurikulum pendidikan secara efektif dan efisien, serta menjadi tolak ukur pencapaian hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Nah, pengelolaan kurikulum juga memiliki fungsi, di antaranya itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan kualitas kerja pendidik, serta tenaga kependidikan yang dilandasi oleh pembagian-pembagian tugas yang merata dan penempatan yang tepat di setiap pelaksana. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan keadilan dan kesempatan untuk para siswa atau peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal dalam waktu yang telah ditetapkan. Dan menjamin setiap komponen-komponen yang ada dalam kurikulum terimplementasikan dengan benar dan tepat sasaran. Menurut Priyatini dan Rustini 2020. Nah, selanjutnya ada landasan kurikulum. Di sini terdapat 4 landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis, organisasi, dan psikologis. Nah, filosofis itu yaitu asumsi mengenai hakikat realistis, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Untuk landasan sosiologis adalah landasan yang merujuk pada asas kemasyarakatan dan juga kebutuhan masyarakat membuat pendidikan dapat lebih bermakna. Dan landasan organisasi itu adalah memberikan dasar-dasar dalam penyusunan mata pelajaran, penentuan luas dan sempitnya uraian, serta urutan dan susunan mata pelajaran. Dan yang terakhir itu ada landasan psikologis, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologis yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum.
Nah, di sini ada kebijakan kurikulum. Nah, di sini kita mengambil kebijakan kurikulum merdeka. Nah, lahirnya kebijakan pemerintah mengenai kurikulum merdeka dan Merdeka Belajar itu merupakan momen krusial dalam pengembangan sistem pendidikan Indonesia. Kebijakan ini muncul dari pemahaman mendalam akan pentingnya transformasi dalam pendidikan, sejalan tuntutan zaman, kebutuhan masyarakat, dan perubahan teknologi. Kebijakan kurikulum merdeka juga telah merubah dasar sistem pendidikan Indonesia. Langkah ini merupakan respon terhadap tuntutan zaman yang semakin global dan menuntut pendekatan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan. Nah, program Merdeka Belajar adalah upaya meningkatkan standar pendidikan sejak kemerdekaan Indonesia. Fokus pada perkembangan sumber daya manusia dan revitalisasi sistem pendidikan nasional. Nah, inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang memicu kegembiraan bagi siswa dan pendidik. Oke, Lanjut. selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada implementasi kebijakan pengelolaan kurikulum, yang dimana untuk pengertiannya itu aspek fundamental dalam sistem pendidikan yang bukan sekedar daftar mata pelajaran yang meliputi tujuan isi, bahan ajar, dan metode. Yang bukan pengertiannya juga menentukan arah pendidikan nasional. Nah, kebijakan pemerintah itu tidak bermakna tanpa implementasi efektif di sekolah. Untuk implementasi sendiri yaitu mengoperasionalkan kebijakan ke dalam praktik nyata pembelajaran. Boleh di next deh. Nah, selanjutnya ada esensi implementasi kebijakan pengelolaan kurikulum, yang dimana ada penerjemahan kebijakan formal, yaitu praktik konkret di sekolah, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Yang juga tidak hanya transfer ilmu, seperti juga pengembangan karakter, keterampilan, dan sikap. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional itu membentuk manusia beriman, bertakwa, berilmu, cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Adapun tahapan implementasi itu ada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan itu menetapkan visi dan misi sekolah, menyusun dokumen operasional kurikulum, merancang program seperti program tahunan, program semester, program mingguan, dan program harian. Selanjutnya itu menyiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, modul ajar, dan bahan ajar. Selanjutnya itu analisis capaian pembelajaran atau CP. Selanjutnya, identifikasi sumber daya seperti guru, sarana dan prasarana, media, dan anggaran, serta melibatkan pemangku kepentingan. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, itu seperti mengelola pembelajaran dengan metode variatif dan kontekstual, integrasi nilai karakter dan P5 atau profil pelajar Pancasila, penilaian formatif dan sumatif, kolaborasi guru dan masyarakat dalam kegiatan. Pelaksanaan selanjutnya itu supervisi dan monitoring kepala sekolah atau pengawas. Nah, selanjutnya pada tahap evaluasi, itu seperti evaluasi proses dan hasil belajar, evaluasi refleksi guru dan kepala sekolah, evaluasi perbaikan berkelanjutan seperti materi, metode, sarana, dan prasarana. Selanjutnya ada evaluasi dasar inovasi kurikulum berikutnya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kurikulum itu ada faktor kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, sarana dan prasarana, iklim dan juga budaya sekolah, dukungan orang tua dan masyarakat, serta kebijakan nasional dan juga dinamika sosial. Adapun dampak dari implementasi kurikulum terhadap prestasi siswa, yaitu pada prestasi nilai akademik seperti nilai pengetahuan keterampilan, prestasi non-akademik seperti komunikasi, kepemimpinan, seni, olahraga, dan lainnya. Dampaknya juga pada pengembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, peningkatan kreativitas, berpikir kritis, dan juga kolaborasi, serta berdampak pada karakter selaras dengan nilai Pancasila. Selain dari dampaknya ini ada solusi dari dampak implementasi kurikulum terhadap prestasi siswa, yang dimana pada kompetisi guru seperti pelatihan, fasilitator kreatif. Kemudian itu ada kurikulum fleksibel seperti adaptif, sesuai potensi dan kebutuhan.
Ada sarana prasarana seperti laboratorium, perpustakaan digital, dan juga ruang seni atau ruang olahraga. Selanjutnya ada evaluasi berkelanjutan seperti nilai proses dan juga hasil belajar. Ada kolaborasi seperti peran orang tua, masyarakat, dan juga industri. Selanjutnya itu ada pendidikan karakter seperti disiplin, bertanggung jawab, dan juga empati. Baik, adapun, kesimpulan dari materi yang kita sampaikan, yaitu kurikulum ini berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan yang sistematis, adaptif, dan juga responsif ini diperlukan agar pembelajaran efektif, relevan, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pada implementasi kurikulum merdeka itu menjadi langkah strategis meski masih menghadapi tantangan, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi, dan juga dukungan semua pihak untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan menyiapkan generasi kompeten serta berkarakter. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.